kamu harus lebih berhati-hati lagi dengan Kirana. Karena dia masih berambisi untuk menghancurkan pernikahanmu dengan Aurel. Kenapa aku bisa dikutuk kayak gini, Tante? Apa salahku? Jangan-jangan penyerangan ini ada kaitannya dengan bayi yang kamu kandung, Aurel. Satu-satunya orang yang bisa membuat ramuan penangkal vampir, yaitu Bu Larasati. Kalau gitu, bisa jadi mertuamu itu adalah pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron A2D dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Resta Channel, yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, di awal cerita Aurel meminta Niko untuk menggigitnya. Niko tidak ingin melakukan itu. Aurel berikan tangannya pada Niko, tapi Niko malah berujar, "Aku mencintai kamu apa adanya." Aurel lepaskan tangan Niko dan memanggil Silpi. Aurel berujar, "Aku telah menemukan solusi untuk menyelamatkan aku dan bayiku. Kamu harus menggigitku." Tapi Silpi malah gelengkan kepala dan berkata tidak. Nampaknya Silpi dan Niko tidak akan tega melakukannya pada Aurel. Aurel berteriak sekencang mungkin dan berkata, "Rubah aku jadi vampir." Di adegan lain terlihat Kirana dan Nathan telah menyusun rencana lagi untuk mengambil kitab cakra di rumah Bu Laras. Namun sebelum berangkat, Kirana dan Nathan ingin mencari mangsa terlebih dulu. Namun di saat Nathan ingin mencari mangsa baru, ada dua orang berjubah hitam menyerang Nathan. Melihat Nathan terdesak, Kirana buru-buru membantu Nathan. Kirana bertanya, "Siapa kalian?" Orang berjubah pun berkata, "Aku akan menumpas kalian." Kirana menyerang keduanya. Akhirnya mereka pun pergi. Kirana buru-buru menolong Nathan. Perusahaan yang dipimpin oleh Cinta berada di ambang kebangkrutan. Hampir saja Cinta menyerah. Rian datang ke kantor Cinta untuk mengajaknya makan siang. Tapi Cinta menolaknya karena Cinta masih berpikir bagaimana caranya untuk membangkitkan kembali perusahaan itu. Rian menyuruh Cinta kumpulkan kliennya dan Rian pimpin rapat itu dan berikan solusinya kepada para kliennya Cinta yang ingin mengundurkan diri dari perusahaan itu. Rian mengantar Cinta pulang. Bu Laras telah menyambutnya. Bu Laras merasa kesal karena diam-diam Cinta telah menjalin hubungan bersama Rian. Bu Laras menyuruh Cinta untuk ganti pakaian. Bu Laras mencoba peringatkan Rian untuk menjauhi Cinta. Tapi Rian malah berkata, "Apa hak Anda melarang saya mendekati Cinta? Sementara anak gadis Anda satu-satunya telah Anda nikahkan dengan seorang vampir." Bu Laras semakin kesal kepada Rian dan berkata kalau Niko adalah vampir yang baik, tidak seperti kamu yang tega ingin menghabisi saudaranya sendiri. Di adegan lain terlihat Niko dan Silpi suguhkan makanan untuk Aurel dan juga segelas darah. Di saat Aurel tengah makan, Aurel merasa haus dan Niko berikan segelas darah itu. Aurel mencicipinya dulu, tapi setelah sadar kalau itu darah, Aurel langsung marah karena Aurel tidak bisa meminum darah itu. Niko menjelaskan itu demi kebaikanmu dan bayi kita. Kalau tidak, bayi kita akan terus menghisap darahmu. Aurel diam-diam pergi dari rumah itu. Niko sadar Aurel tidak ada di rumah. Niko memanggil Aurel dan Silpi pun keluar dari kamarnya.
Silpi juga ikut mencari Aurel. Niko keluarkan mobil untuk mencari Aurel, tapi Niko tak bisa temukan Aurel. Aurel menemui Rian untuk minta bantuan. Aurel meminta Rian untuk menggigitnya demi keselamatan bayi yang ada dalam kandungannya, karena Aurel tidak sanggup untuk meminum darah. Aurel berikan tangannya kepada Rian. Kirana, Nathan, dan juga Ervan tercengang melihatnya. Kirana dan Rian tidak menyangka kalau Aurel akan datang menyerahkan dirinya. Niko yang telah mencari Aurel kemana-mana teringat akan kata-kata Aurel untuk menggigitnya. Niko pun berpikir bisa saja Aurel pergi ke tempat Rian. Niko mengajak Silpi pergi ke tempat Rian. Rian menyingkirkan tangan Aurel. Rian berkata, "Aku sudah tidak tertarik padamu lagi. Toh sekarang aku tidak akan mendapatkan apapun lagi, karena darahmu sudah tercampur dengan darah Niko." Namun Kirana berkata lain, dan Kirana berniat menghabisi Aurel dan anak yang dikandung Aurel. Saat ketegangan itu terjadi, Niko menelpon Rian menanyakan keberadaan Aurel. Rian menyuruh Niko untuk menjemput Aurel secepatnya. Di saat Rian menerima telepon dari Niko, tiba-tiba Nathan memukul Rian dari belakang. Kirana meminta tangan Aurel. Ternyata saat Niko akan berangkat ke rumah Rian, Niko merasakan tangannya ada yang menarik. Aurel menyerang Kirana. Kirana merasa kewalahan. Kirana tidak menyangka kalau Aurel punya tenaga dalam sekuat itu. Tapi Kirana sadar kalau itu bukan Aurel, tapi tenaga dalam Niko. Saat Aurel akan menyerang Kirana kembali, Nathan memukul kaki Aurel hingga Aurel pun terjatuh sampai tidak sadarkan diri. Niko merasakan bahaya tengah mengancam Aurel. Niko pun buru-buru berangkat ke rumah Rian. Dan benar saja, saat itu Kirana akan mencelakai Aurel. Niko langsung menghajar Kirana. Sebelum kedatangan Niko, perut Aurel bergerak dan ada suara bayi yang mengatakan, "Jangan sakiti bundaku." Kirana dan Nathan sangat kaget mendengar ucapan itu. Setelah kedatangan Niko, Kirana dan Nathan pun kabur karena Kirana takut menjadi sasaran kemarahan Niko dan Rian. Bularas meminta Reno mengantarnya ke rumah Niko karena Bularas panik setelah mendapat telepon dari Silpi yang menanyakan keberadaan Aurel. Saat Silpi akan berangkat menjemput Niko, mobilnya mogok. Saat Silpi akan keluar untuk memeriksa mesin, tiba-tiba ada dua orang berjubah hitam memaksanya keluar dari dalam mobil, yang ternyata mereka adalah pemburu vampir. Silpi pun berkelahi dengan kedua orang itu. Di saat Silpi berkelahi, Reno dan Bularas datang. Reno pun marah saat melihat keadaan Silpi tengah terdesak. Reno pun merasakan tangannya akan berubah menjadi buto hijau lagi. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Reno akan bisa berubah kembali menjadi manusia biasa setelah Reno menjadi buto ijo? Karena menurut buto ijo, jika suatu nanti Reno marah dan berubah menjadi buto ijo, maka tidak akan berubah lagi menjadi manusia biasa. Oke guys, semakin menegangkan dan membuat kita semakin penasaran saja alur ceritanya. Jangan kemana-mana, saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar yang akan selalu tayang di setiap harinya. Rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.